Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi, kali ini di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan tema kita yaitu mengenai 3 penyakit klasik pada manusia. Dan narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Haji Junaidi Hamzah. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Dan juga untuk di studio TVRI Bengkulu telah hadir tentunya ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan nantinya akan bergabung juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Salam. Kita sapa terlebih dahulu ya. Apa kabar ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah? Sehat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke tagline kita dulu ya. Baik, Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan Sejukkan hati. baik, luar biasa. Nah Pak Ustadz, kita mau dengarkan terlebih dahulu tentunya tausiah singkat mengenai 3 penyakit klasik pada manusia. Nah berarti kalau ada 3 ini lumayan banyak ya Pak ya. Termasuk penyakit-penyakit kronis mungkin yang terjadi yang ada di diri manusia ini sendiri. Boleh silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam surat ke-95 surat At-Tin Allah menyatakan dengan terang benderang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan, menjadikan, membentuk manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Di antara makhluk Allah yang ada di muka bumi Allah ini, manusia tidak ada tandingannya. Kalau kita boleh coba tandingkan atau sandingkan dengan orang hutan, rasanya jauh lebih elok kita. Orang hutan bulu kalau nak kita tidak, Allah tata. Nah kita sangat bersyukur bahwa dengan keindahan bentuk yang seperti ini, Allah lengkapi dengan kerangka berpikir namanya akal, kerangka berkaji namanya hati, kerangka merasa namanya hati perasaan seperti itu. Nah sayangnya wajah yang cantik, wajah yang tampan tidak dibarengi yang kadang-kadang dengan cara perlakuan adab yang bagus. Tentu ada sebabnya. Sebabnya itu kalau tidak dari luar, dari dalam. Nah yang sebab dari dalam itu ada penyakit yang hinggap di situ. Nah inilah yang akan kita bahas sore ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bahas 3 penyakit klasik yang ada pada manusia. Klasik itu kuno. Kalau barang kuno namanya barang antik. Makin kuno dia, makin berego, gitu. Makin mahal. Tapi kalau penyakit klasik ini jauh sebelum dunia ini dibentuk, penyakit inilah ada begitu. Saking keklasiknya. Konyolnya makin sampai ke kita, makin berkembang penyakit ini. Lewat apa? Dulu ada makhluk namanya Azazil. Azazil itu artinya dari kata Al-Aziz, yang agung luar biasa. Azazil ini umurnya 80.000 tahun. Kira-kira bosnya para malaikat. 40.000 tahun kerjanya nunggu pintu surga baik. Seidak-idaknya lah nunggu pintu surga, mungkin terintip juga dikit ke dalam tuh. Oh, yang kelemak situ. Kira-kira model itu. 14.000 tahun dia tawaf. Bukan di Ka'bah, belum ada bumi ini. Dia tawaf di aras, di langit itu 14.000 tahun. Di 7 langit ini namanya beda-beda. Langit pertama namanya Al-Abid, ahli ibadah. Langit kedua
dia punya nama Al-Arif, ahli makrifat. Langit ketiga, dia punya nama. Langit keempat, dia punya nama At-Taqi. Langit kelima, dia punya nama Al-Zahid, orang yang zuhud. At-Taqi, orang bertakwa. Langit keenam, dia punya nama Az-Zahin, penunggu pintu surga. Langit ketujuh, dia punya nama Azazil, yang agung maha sempurna. Ini malaikat luar biasa taatnya. Hanya ketika terbuka Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz itu tertulis namanya iblis. Azazil ini namanya tertulis iblis. Mengapa demikian? Tatkala Allah menciptakan Adam, belum ada Hawa. Diciptakan Adam ini, Allah sampaikan, wa iz qulna lil malaikatis judu. Wa iz qulna lil malaika usjudu li Adam. Allah bagusnya ngomong kepada seluruh malaikat, berarti Azazil ini termasuk malaikat ini. Itu. Sujudlah kepada Adam. Tapi Azazil tidak mau. Ketika tidak maunya itulah bersambung ayat ini, fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Siapa itu? Azazil tadi. Langsung Allah marah kepada Azazil ini dan ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah itulah ciri orang sombong. Siapa lanang itu? Ya ngapain dah aku baik kalau sekedar protokol cak itu. Kumal ninyan lah. Lupa boleh nyuruh dia. Itulah penyakit sombong dari pertama. Apa kehebatan kau, kata Allah di ayat yang lain. Azazil ngomong, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, dia dari tanah. Seolah-olah penciptaan dia dari api itu menganggap dirinya lebih bersih, lebih bagus, lebih segala-galanya. Nah inilah awal penyakit sombong di muka bumi Allah ini. Dari penyakit Azazil. Maka ketika kita kerasukan iblis, dituntun, ada orang kerasukan baca ayat, nyopacak membenari ayat kursi kita. Iblis itu tahu galau Al-Quran itu, Taurat. Karena memang dia 80.000 tahun hidup jadi bos para malaikat. Semua isi langit dia kuasai. Langit pertama sampai langit ketujuh dia kuasa. Jangankan ayat asbabun nuzul ayat dia tahu. Luar biasa. Inilah Azazil. Cuman penyakit sombongnya ini merasakan bahwa ana khairum minhu, saya lebih baik daripada kamu. Sifat-sifat model itu kita dinisbatkan ke iblis. Baik, Pak Ustadz kita jedakan dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, baru satu pemirsa penyakit klasik manusia yang disampaikan oleh Pak Ustadz, tentunya salah satunya adalah sombong. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.